Siklus anggaran negara telah diatur bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Sedangkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, untuk setiap tahun disusun suatu APBN dan APBD. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Rincian dari APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya dituangkan di dalam APBN. Seluruh program atau kegiatan pemerintah harus dituangkan dalam APBN sesuai dengan asas universalitas dan tidak diperkenankan adanya program atau kegiatan yang dikelola di luar APBN atau istilahnya off budget. OFF spasi BUD-GET. Oleh karenanya, dalam 1 tahun pelaksanaan pengelolaan keuangan negara akan sangat bergantung pada APBN. Hal tersebut dikenal dengan siklus APBN. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah wajib dituangkan dalam suatu rancangan kerja. Ketentuan tentang perencanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana kerja terdiri dari RPJP untuk 20 tahun jangka panjang, RPJM jangka menengah 5 tahun, dan RKP untuk masa 1 tahun. Di tengah kementerian atau lembaga, untuk rencana jangka menengah disebut dengan Renstra Kementerian atau Lembaga, dan untuk rencana kerja tahunan disebut RKA-KL. RKA strip yang di tengah ya, untuk seperti kata penghubung sampai, RKA-KL. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran disusun berdasarkan rencana kerja. Dengan demikian, yang memperoleh alokasi anggaran adalah program atau kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja. Dengan mekanisme demikian, program atau kegiatan pemerintah yang direncanakan itulah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dihimpun menjadi APBN. RAPBN ini selesai disusun pada awal Agustus untuk disampaikan ke DPR disertai nota keuangan. Penetapan anggaran. Yang kedua. Proses kedua yaitu penetapan anggaran ini ditandai dengan pembahasan RAPBN di DPR yang dilaksanakan dari Agustus sampai dengan Oktober. Sehubungan dengan pembahasan RAPBN, DPR mempunyai hak budget, yaitu hak untuk menyetujui anggaran. Dalam hal DPR tidak setuju dengan RAPBN pemerintah, maka DPR dapat mengajukan usulan perubahan atau menolaknya. Namun, DPR tidak berwenang untuk mengubah dan mengajukan usulan RAPBN. DPR tetap tidak menyetujuinya, maka yang berlaku adalah APBN tahun sebelumnya. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. APBN yang demikian berarti DPR telah memberikan otorisasi kepada kementerian atau lembaga untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan pagu anggaran yang dimilikinya. APBN yang telah disetujui oleh DPR disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang APBN dan selanjutnya dimuat dalam lembaran negara. Undang-Undang APBN dilengkapi dengan rincian APBN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Pelaksanaan anggaran. Yang ketiga. Pelaksanaan anggaran ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk periode 1 tahun anggaran. Tahun anggaran Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Dengan demikian, setelah berakhir tahun anggaran, tanggal 31 Desember, anggaran ditutup dan tidak berlaku untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang APBN dan Perpres Rincian APBN, disiapkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga. Walaupun telah diundangkan sebagai undang-undang, tetap merupakan anggaran.
Oleh karena itu, asas anggaran yang dikenal dengan nama asas fleksibilitas tetap berlaku. Dalam rangka pelaksanaan asas ini untuk mengakomodasi kondisi real yang dapat saja berbeda dengan yang telah diasumsikan pada saat penyusunan anggaran. Setiap tengah tahun berjalan dilakukan revisi APBN yang dikenal dengan APBN perubahan atau APBNP. Untuk keperluan penyusunan APBNP, pemerintah menyampaikan realisasi anggaran semester 1 disertai prognosis penerimaan dan pengeluaran semester 2. Untuk keperluan internal seluruh kementerian atau lembaga diwajibkan menyusun laporan keuangan semesteran. Jika dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya. Apabila pengeluaran tersebut terjadi sebelum APBNP, maka pengeluaran ini dimasukkan ke dalam APBNP dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran disertai penjelasan. Apabila pengeluaran terjadi setelah APBNP, maka pengeluaran ini dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran disertai penjelasan. Apabila pada akhir tahun terdapat program atau kegiatan yang belum selesai, maka anggaran tersebut belum terserap dan tidak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, kecuali ada kebijakan pemerintah untuk luncuran APBN. Namun demikian, berhubung APBN hanya berlaku dalam periode 1 tahun, maka APBN ada kebijakan luncuran APBN wajib dimasukkan ke dalam APBN tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan. Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan, negara, dan badan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, keseluruhan komponen tersebut dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang ruang lingkupnya telah diuraikan. Untuk penyusunan LKPP, setiap kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran atau barang wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Kementerian atau lembaga yang merupakan entitas pelaporan sehingga terhadap laporan keuangannya dilakukan pemeriksaan oleh BPK, memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Mengenai BPK sudah pernah dibahas di mata kuliah HTN ya. Kemudian pemeriksaan anggaran. Pemeriksaan anggaran berada di poin keempat. Itu merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh BPK. Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berupa laporan keuangan selesai disusun. Di samping itu, terdapat pemeriksaan dan pengelolaan keuangan yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan oleh BPK ataupun APIP atau APIP. Dan terakhir yang kelima, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran disampaikan ke DPR paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.